guru kami, ayahanda kami, eh, Dr. Suparjo, yang berkesempatan. Terima kasih sudah selalu mendampingi kami selama proses berdirinya IDS sejak 2024 hingga hari ini. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan selalu bisa untuk memberikan dampingan pada kami, anak-anak didiknya. Yang saya hormati juga Presiden Dewan Pergi Mahasiswa Universitas Diponegoro. Kebetulan kita melakukan kegiatan diri khusus akademik dan bedah buku Harmoni Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pembangunan Berkelanjutan ini bersama dengan adik-adik Dewan Pergi Mahasiswa Indonesia DEM Undip, yang harapannya kami bisa belajar dan mereka juga bisa belajar dengan kami bagaimana pengolahan sumber daya alam dan energi terkhususnya dengan perspektif pembangunan berkelanjutan. Tentu yang juga saya hormati pada siang hari ini para narasumber Kang Aditya Nurrahmani dan Pak Ivan Fahrul Yahya, yang memang kita tahu mereka berdua ini concern pada isu-isu agraria, kehutanan, dan tentunya pembangunan berkelanjutan. Terima kasih banyak, dan yang saya hormati juga kawan-kawan dari EDS maupun dari DEM Undip, terkhusus juga Mbak Alia sebagai moderator. Terima kasih banyak. Pertama-tama kami ingin sampaikan ucapan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah membantu selama proses pembuatan buku ini, dan hingga hari ini kami mampu, dan kalau kata Mas Adit itu tanpa omon-omon ya, kita melakukan penulisan ini hingga jadi buku, hingga terbit dan sebagainya. Semoga ini terus menjadi spirit tersendiri bagi kami dan bisa kami tularkan banyak referensi-referensi yang nantinya hadir dari IDS maupun dari jejaring kami, mungkin dari DEM Undip ataupun dari Fakultas Hukum UI, yang nanti akan menjadi buku-buku baru gitu dalam pengolahan sumber daya alam. Tentunya kita semua tahu dalam pengolahan sumber daya alam dan kondisi hari ini, sumber daya alam ini menjadi primadona tersendiri, apalagi di tengah ya ketidakpastian global, tarif impor yang tidak jelas dan sebagainya. Sumber daya alam akan tetap menjadi primadona dalam peningkatan maupun barter kepentingan bagi seluruh negara di dunia ini. Kita tahu Soekarno, presiden pertama itu pernah menyampaikan, biarlah pengolahan sumber daya alam ini dikelola oleh bangsa sendiri, yang nantinya akan dinikmati oleh semua orang dan negara-negara barat akan iri kepada Indonesia. Kami melihat itu juga disampaikan oleh Prof. Arif Hidayat selaku Hakim Mahkamah Konstitusi, juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, sebagai salah satu pemberi kata pengantar di buku ini. Beliau juga menyampaikan bahwasanya pengolahan sumber daya alam harus mengedepankan konstitusi dan kebermanfaatan bagi rakyat Indonesia. Tentu semoga buku ini dan juga diskursus akademik dan diskusi pada siang hari ini mampu untuk memberikan ide-ide gagasan dalam memperbaiki hingga mengedepankan tata kelola sumber daya alam yang berbasis strong sustainability atau penguatan pembangunan berkelanjutan yang lebih positif untuk anak cucu kita ke depan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami sekali lagi ucapkan terima kasih banyak, terkhusus pada DEM Undip pada hari ini mau untuk bekerja sama dengan kami untuk melakukan kegiatan ini, dan kami mohon maaf apabila mungkin ada kurang dan lebihnya dalam pelaksanaan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Alia. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Rifki Nuril Huda atas kata sambutan dan juga satu dua katanya untuk diskusi kita pada sore hari ini. Sebelum saya lanjut, mungkin kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu sebagai penghormatan kita kepada lagu kebangsaan kita.
Baik, terima kasih. Acara selanjutnya mungkin kita akan memasuki langsung acara inti kita pada sore hari ini terkait dengan pemaparan materi dari kedua narasumber kita. Mungkin sebelumnya saya akan mengajak teman-teman untuk sedikit mengenal dari materi maupun dari narasumber kita sendiri. Jadi harapannya dari diskusi ini dapat kita dan teman-teman semua sebagai eh, akademisi, mahasiswa maupun praktisi dan masyarakat luas untuk memahami serta juga bisa mengkritisi kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia ke depannya. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita untuk bisa mendorong atau bersinergi antar berbagai pihak dalam mengawal kebijakan yang lebih berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Nah, mungkin kali ini kita akan mengundang narasumber pertama kita, Mas Aditya Nurrahmani, yang mana kali ini akan mengangkat isu terkait dengan pengadaan tanah untuk proyek strategi nasional. Mungkin saya bisa sapa terlebih dulu, Mas Aditya. Apakah sudah berada di dalam ruang Zoom? Sudah, Mbak. Oke, Iya, aman, oke, aman. baik. Sebelum kita mulai, mungkin kita sapa-sapa dan tanya-tanya kabarnya dulu ya, Mas. Dari Mas Aditya sendiri, gimana kabarnya saat ini? Alhamdulillah sehat. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin masih dalam suasana lebaran ya. Minal aidin wal faizin. Untuk kegiatannya akhir-akhir ini gimana, Mas? Tentunya mungkin saat ini sambil ini ya, mencoba sambil riset gitu ya untuk tesis. Kebetulan juga di sini hadir eh, pembimbing saya dan Pak Ivan ini, Bapak Dr. Suparjo. Terima kasih Bapak. Jadi mohon arahan dan bimbingan juga dari Bapak. Baik, luar biasa. Tetap semangat dan semoga lancar selalu ya, Mas ya. Oke, jadi sore ini kita akan ngebahas terkait dengan pengadaan tanah untuk proyek strategi nasional mungkin ya. Dan teman-teman, mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan Mas Ivan sendiri, maaf Mas Aditya sendiri untuk bisa lebih mengenal sosok dari Mas Aditya sendiri ini. Mas Aditya Nur Nurrahmani merupakan lulusan S1 dari Fakultas Hukum Universitas Pajajaran dengan predikat cum laude yang saat ini sedang menempuh pendidikan magister di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan peminatan Hukum Sumber Daya Alam. Sejak tahun 2020 hingga saat ini, Mas Aditya bekerja sebagai konsultan individu di Kementerian ATR atau BPN RI, dan saat ini telah menerbitkan 2 buku secara tim dan mempublikasikan jurnal ilmiah sebanyak 13 jurnal yang terdiri dari jurnal internasional, jurnal Sinta 24, dan ISSN. Dan selain itu juga Mas Aditya juga pernah menjadi partisipan dalam konversi baik nasional maupun secara internasional serta menjuarai sejumlah lomba seperti juara 1 nasional operator DPR RI, juara 2 nasional debat konstitusi MPR RI, juara 1 regional debat konstitusi, Best Paper Konversi Mahasiswa Pekan Progresif Undip, dan prestasi lainnya. Dan di IEDS sendiri, Mas Aditya Nurmani ini menjabat sebagai Kepala Kajian Bidang Agraria, Tata Ruang, dan juga Kehutanan, serta prestasi dan pencapaian lainnya. Baik, itu mungkin sedikit kita bisa mengenal narasumber pertama kita, Mas Aditya Nurmani. Baik, Mas, untuk sesi diskusi dan juga pemaparan materi terkait dengan pengadaan tanah untuk proyek strategi nasional ini, saya serahkan waktu dan tempat dipersilakan.
Ya, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Suara saya terdengar Mbak? Baik, terdengar dengan jelas, Mas. Siap. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya yang terhormat guru kami, sekaligus pembimbing saya tentunya yang terhormat Bapak Dr. Suparjo Sujadi SHMH, yang alhamdulillah beliau berkenan hadir di tengah kesibukan beliau pada kesempatan hari ini. Dan kebetulan juga sebetulnya materi yang akan diangkat ini sebagian besar gitu, bahkan mungkin seluruhnya kami dapatkan kristalisasi dari diskusi di kelas maupun pemikiran-pemikiran beliau ataupun riset beliau yang coba kami kemudian tuliskan seperti itu dan coba sedikit kami kembangkan di dalam buku ini seperti itu. Juga Direktur Eksekutif Institute Energy of Development Studies, Mas Rifki Nurhuda, serta hadirin sekalian teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mungkin ini judul yang diambil pada penulisan buku Harmoni Pengelolaan Sumber Daya Alam volume pertama ini adalah terkait dengan pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional ditinjau dari perspektif hukum tata bumi seperti itu yang sudah diterbitkan. Nah, langsung saja mungkin ya, ini nanti harapannya mungkin ada output, ada input termasuk dari Pak Parjo mungkin sebagai apa namanya pemantik untuk nanti memperkaya gitu secara substansi sebagai bahan kami untuk memperkuat penelitian kami ke depan seperti itu, khususnya terkait dengan pengembangan perspektif hukum tata bumi seperti itu. Teman-teman sekalian yang berbahagia tentunya, pada kesempatan ini ada 4 hal sebetulnya yang ingin dielaborasi yang merupakan substansi dari isi buku ini. Yang itu yang pertama adalah mengapa perlu dilakukan pengadaan tanah untuk PSN. Yang kedua adalah mengapa sering terjadi konflik pada lokasi pengadaan tanah PSN. Dan yang ketiga adalah bagaimana proses pengadaan tanah berdasarkan hukum positif saat ini. Dan yang terakhir adalah dari perspektif hukum tata bumi, bagaimana irigasi, proyek strategis nasional, adanya pengadaan tanah. Dan pengadaan tanah ini sebagai pintu masuk terbagunya bagi infrastruktur yang bisa dilihat mungkin di gambar sebelah kiri ini mulai dari bandara, kereta, sirkuit, bahkan jalan tol, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik itu Undang-Undang 2012 ataupun Undang-Undang Cipta Kerja, PP 19, PP 39, apa sebetulnya yang dimaksud dengan pengadaan tanah? Nah, pengadaan tanah ini penting kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, kepada pihak yang terdampak, kepada masyarakat yang terdampak, yang kemudian akan dielaborasi selanjutnya. Nah, selanjutnya, dalam hal ini, kenapa mungkin kita melihat fase pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum? Artinya, dalam hal ini, walaupun misalkan ini partisipan di sini Mbak Alia Khorunisa misalkan memiliki tanah seperti itu, tapi ada kepentingan yang lebih besar gitu. Misalkan untuk proyek yang memang dampaknya untuk masyarakat lebih luas seperti itu, seperti bendungan untuk irigasi dan lain sebagainya. Artinya dalam hal ini, ketika hak milik pribadi atau individu berhadapan dengan kepentingan umum, maka kepentingan umum yang harus didahulukan, yang sifatnya kaman, yang sifatnya umum, kepentingan umum ini yang harus kemudian didahulukan seperti itu. Nah, itulah kebetulan, namun tentunya dengan catatan tidak asal begitu saja gitu kemudian eh, haknya bisa dibatalkan begitu saja dibuat untuk pembangunan untuk kepentingan umum. Ada proses di sana gitu, jaminan ganti kerugian yang layak dan adil, dan proses tentunya yang memanusiakan manusia, proses yang jangan sampai represif, yang sifatnya bukan top down tapi bottom up yang partisipatif dan lain sebagainya. Tapi ketika kita bicara, ketika kita telusuri dalam berbagai peraturan perundang-undangan ataupun sejarah peraturan perundang-undangan kita terkait dengan pengadaan tanah, ternyata ada suatu hal yang menjadi catatan, di mana pengaturan terkait dengan definisi terkait dengan kepentingan umum itu berbeda dan beragam. Tadi disebutkan di Undang-Undang 2012. Kalau kita lihat di Undang-Undang 20 tahun 91, itu bisa di-highlight di sini kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama dari rakyat. Lalu ada di PP 19 2021, pada akhirnya sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dua ada di Perpres 36 2005 misalkan,
kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat, sebagian besar lapisan masyarakat. Lalu di Kepres 5593, kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Ini kan sebetulnya dari segi pemaknaan, dari segi historis, ada perbedaan definisi seperti itu, terkait dengan makna kepentingan umum yang perlu didudukan seperti itu. Jangan sampai kita bicara kepentingan umum, tapi kepentingan yang mana seperti itu. Nah, inilah sebetulnya penting memahami dan menyelami secara komprehensif makna pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebetulnya kepentingan umum itu di dalam Undang-Undang 2 2012 itu ada 18. Tadi sudah sebagian disebutkan ya, dalam konteks pengelolaan sumber daya alam termasuk infrastruktur minyak dan gas bumi, panas bumi, pembangkit transisi gardu, jaringan distribusi tenaga listrik, tempat rumah sakit, pemakaman, fasilitas umum, fasilitas sosial, cagar budaya, kantor pemerintahan, dan lain sebagainya. Ini masuk kategori 18 kategori sebagai kepentingan umum. Namun harus ditekankan di sini, ada perbedaan, ada perubahan ketika kita melihat di Undang-Undang Cipta Kerja. Dari mulanya 18 kategori menjadi 24. Ada penambahan sebanyak 6 kategori yang masuk dalam kategori kepentingan umum seperti itu. Termasuk investor tambang, pariwisata, KEK atau kawasan ekonomi khusus, dan lain sebagainya. Ini kemudian kategori-kategori kepentingan umum apa saja seperti tulisnya yang dimaksud dengan kepentingan umum ini, kemudian yang diperluas di Undang-Undang Cipta Kerja seperti itu. Ada penambahan di sana seperti itu. Dan berdasarkan klaim, berdasarkan catatan dari pemerintah, ketika Swinu PSN tahun 2023, ketika zaman Presiden Jokowi, dari 161 PSN yang rampung, diklaim terdapat 11 juta tenaga kerja baik dan menghasilkan output ekonomi lebih dari 3.000 triliun rupiah dari kegiatan pengadaan tanah, dari pembangunan infrastruktur yang didahului oleh kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Nah, sebetulnya kita lihat ketika ada pembangunan, pasti di sana ada potensi konflik, pasti di sana ada gesekan, ada irisan. Mari kita lihat data seperti itu. 2023, berdasarkan catatan Konsorsium Pembaharuan Agraria, terdapat 241 kasus konflik agraria pada areal 638.000 hektar. Dampaknya ke berapa banyak orang? Yaitu dengan estimasi lebih dari 135.000 kepala keluarga. Dan mayoritas konflik tersebut berada pada proyek infrastruktur dengan luas 243.000 hektar. Areal yang tentunya tidak sedikit ketika kita melihat 243.000 hektar ini yang tercatat gitu ya. Apalagi mungkin yang lebih dari ini yang tidak tercatat itu mungkin potensial lebih besar seperti itu. Dan secara nasional, secara umum, sengketa ataupun konflik agraria itu mayoritas terjadi, salah satunya adalah terkait dengan pengadaan tanah. Sebanyak 625 berdasarkan data dari Kementerian ATR BPN seperti itu. Tentu angka yang sebetulnya tidak bisa kita sepelekan, tidak bisa kita tutup mata. Kenapa? Karena ada masyarakat, ada manusia di sana. Hukum tentunya harus memanusiakan manusia. Nah, bagaimana dari proyek pembangunan ini tentunya tidak melahirkan korban, apalagi mengakibatkan korban jiwa tentunya yang tentu tidak inginkan seperti itu. Nah, dari data tersebut, refleksi penyajian data terkait dengan konflik agraria, timbul pertanyaan, teman-teman serta hadirin sekalian. Pertanyaannya adalah, mengapa sering terjadi konflik di areal PSN? Pada dasarnya banyak penyebabnya, tapi secara umum terdapat 4 hal krusial. Mulai dari pada umumnya persoalan ganti kerugian, yang terjadi perdebatan antara apa yang diberikan oleh pemerintah melalui appraisal dan juga apa yang dikehendaki ataupun diinginkan oleh masyarakat. Lalu selanjutnya adalah partisipasi rakyat yang minim atau pendekatan yang sifatnya top down bukan bottom up. Lalu tindakan represif dari aparat yang bisa kita juga lihat. Lalu perbedaan cara pandang antara perspektif hukum positif dan hukum di masyarakat seperti hukum adat yang harus dipaduserasikan. Perlu digarisbawahi bahwa tanah, ketika kita bicara tanah, itu bukan hanya soal bicara administratif belaka, panjang kali lebar. Bukan hanya bisa bicara masalah ganti kerugian, bukan bicara masalah NJOP, dan lain sebagainya. Hakikat manusia itu berasal dari tanah. Hidup di atas tanah, makan dari hasil tanah, berdiri di atas tanah, dan akan kembali ke tanah. Artinya apa dari hal tersebut? Bahwa
Tanah itu bukan hanya persoalan administratif seperti itu. Tanah itu di sana memiliki nilai spiritual, nilai-nilai kebudayaan, nilai historis ataupun sejarah. Bahkan sebagian masyarakat menganggap tanah ini sebagai ibu. Nah, bahkan tanah ini menganggap lebih dari harga diri, seperti itu. Hanya dengan memiliki lahan, rakyat memiliki harga diri. Oleh karena itu, tidak sesempit yang kita bayangkan gitu, ketika ada PSN jalan tol, udah kan nanti dikasih ganti kerugian, seperti itu. Tapi ada aspek-aspek lain gitu yang harus dipertimbangkan, terutama nilai spiritual bagaimana hubungan tanah dan manusia, yang merupakan satu kesatuan yang utuh, yang sebagaimana dituangkan, dicantumkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang 5 tahun 1960. Nah, kemudian eh setelah pembahasan ini, ketika kita lihat ke pertanyaan ketiga adalah bagaimana berdasarkan pengaturan hukum positif saat ini terkait dengan pengadaan tanah. Nah, berdasarkan peraturan perundang-undangan saat ini, tahapan pengadaan tanah itu dibagi menjadi 4. Mulai dari perencanaan, itu dilakukan oleh instansi yang membutuhkan tanah. Misalkan adalah Kementerian PU, misalkan untuk pembangunan jalan tol, bina marga, atau misalkan untuk terkait dengan terminal dari Kemenhub ataupun instansi lain yang memerlukan tanah. Mereka kemudian membentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah dan tentunya harus terkait dengan tata ruang. Jangan sampai menyimpangi tata ruang seperti itu. Dan yang kedua adalah setelah perencanaan matang melalui dokumen perencanaan pengadaan tanah, lalu dilakukan persiapan. Tim persiapan ini mulai dari pendataan awal lokasi, dilakukan konsultasi publik kepada masyarakat, khususnya yang terdampak. Lalu kemudian tentu jangan hanya formalitas, tapi harus benar-benar esensial seperti itu. Penetapan lokasi sampai dengan pengumuman. Lalu pelaksanaan pengadaan tanah yang ketiga oleh ATR BPN, diidentifikasi subjek objeknya, ganti kerugiannya oleh appraisal, nanti ada skema ke pengadilan, bahkan konsinyasi ketika memang ada ketidaksepakatan, hingga kemudian pada akhirnya dilakukan pelepasan hak seperti itu. Dan yang terakhir adalah penyerahan hasil kepada instansi terkait, dan ketika pengadaan tanah clear, maka proyek infrastruktur dibangun. Jalan tol, jembatan, waduk, irigasi, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita melihat dari aspek historis, era kolonial Belanda misalkan, dalam konteks di sini pengadaan tanah, pembebasan tanah itu ada 2 hal seperti itu. Untuk tanah milik barat itu melakukan skema ganti kerugian, untuk tanah ulayat adat yang tidak ada hak atas tanahnya, istilahnya kalau misalnya versi dulu tidak ada bukti dokumennya, itu melakukan dengan cara santunan seperti itu. Nah, mari kita lihat dalam konteks hukum positif saat ini. Sebetulnya hukum positif saat ini kalau kita lihat bentuk tanggung jawab negara terhadap masyarakat terdampak pengadaan tanah ada kemiripan seperti itu dengan konsep pada zaman kolonial. Nah, secara ringkas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada 2 skema. Bagi masyarakat yang mempunyai tanah ataupun sertifikat, misalkan ini Pak Rifki punya sertifikat, tiba-tiba kemudian ada pengumuman bahwa tanah Pak Rifki ini atau Pak Muas akan dibangun jalan tol gitu, atau akan dibangun irigasi sebagian lahannya seperti itu. Nah, Pak Rifki ini punya sertifikat hak atas tanah. Skemanya seperti apa? Yaitu dengan ganti kerugian. Bahkan kita sering dengar ganti untung seperti itu. Nah, ganti kerugian bentuknya apa? Bisa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, saham, ataupun bentuk lain yang disepakati. Nah, ada SPI ya, Standar Penilaian Indonesia 2241.6 seperti itu, untuk melihat bagaimana kerugian fisik dan juga kerugian non-fisik. Nah, kemudian fisik kita melihat bagaimana tanahnya, ruang di atas tanah, dan ruang bawah tanah, bangunan, tanaman, misalkan di tanah Pak Rifki ada pohon gitu, ada pohon jati, ada pohon mahoni, atau lain sebagainya. Nah, seperti itu. Sarana-prasarana pendukung, itu yang dinilai oleh appraisal, oleh oleh tim penilai seperti itu, untuk kemudian dinilai berapa nilainya. Tapi jangan lupa gitu, yang sering kita lupakan, ada kerugian non-fisik yang harus dihitung. Misalkan ketika dari tanah itu ia kehilangan tempat pekerjaannya, usahanya, seperti itu. Misalkan Pak Muas sebagai petani, ladangnya hilang, itu harus dihitung. Akibat dari pengadaan tanah ini, tanahnya kemudian digunakan oleh pembangunan, ada pekerjaan ataupun usaha yang hilang seperti itu. Lalu ada di dalam SPI ini tuh kerugian emosional atau solasium. Kerugian emosional ketika ia berpisah dengan tanahnya sebagai warisan nenek moyang, lalu teman-teman ada di sana, itu pun harus dihitung seperti itu. Atau kondisi masyarakat yang harus berpisah dengan tempat tinggalnya. Dan biaya kerugian lain seperti biaya transaksi, kompensasi, kerugian sisa tanah dan sebagainya. Nah, ini bagi yang memiliki sertifikat gitu. Dan yang kedua, pada praktiknya di lapangan,
banyak yang tidak memiliki sertifikat atas tanah. Seperti masyarakat adat yang memang tidak mengenal gitu ya terkait dengan hak atas tanah, sertifikat yang warna hijau yang biasa kita lihat gitu, yang biasa kita pegang seperti itu. Nah, bagaimana skemanya? Kalau menggunakan logika hukum positif, ya udah gitu. Kalau karena dia punya sertifikat, ya bisa langsung dibangun kayak gitu. Tetapi kemudian sebagai mungkin ini juga terobosan ya, di peraturan perundang walaupun memang belum sempurna, tapi ada terobosan di peraturan perundang-undangan saat ini. Bagi yang tidak memiliki hak atas tanah ataupun sertifikat, ada skemanya itu adalah kerohiman ataupun santunan. PDSK, penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Jadi dia diberikan kerohiman seperti itu. Dengan syarat menguasai dan memanfaatkan fisik minimal 10 tahun secara etikat baik, mengakui atas penguasaan tanah tersebut dengan keterangan kelurahan atau desa seperti itu. Nanti nilai santunnya juga dihitung seperti oleh appraisal seperti itu. Yang tentunya perlu digarisbawahi, ini berbeda tentunya nilainya dengan yang punya sertifikat. Pasti berbeda seperti itu. Yang namanya juga santunan, memberikan kerohiman lah ini aja gitu dikasih. Itu pasti beda gitu dengan yang memiliki sertifikat atas tanah walaupun ada skema appraisal. Nah, ini sebetulnya yang terjadi konflik itu di sini. Banyak terjadi konflik, banyak terjadi clash di sini adalah ketika kemudian tanah itu diidentikan dengan sertifikat aja gitu. Tapi bagaimana bagi mereka yang tidak mempunyai hak atas tanah? Nah, apabila kacamata hukum positif melihat tanah diganti rugi hanya dengan memiliki hak atas tanah berupa sertifikat, maka akan dengan mudah gitu masyarakat adat terusir tanpa ganti kerugian ketika dihadapkan dengan proyek strategis nasional. Makanya ada skema-skema yang dibuat seperti itu. Nah, tanah bukan sekedar lahan proyek, ia adalah ruang hidup. Sekali lagi, ia adalah ruang hidup. Maka pengadaannya, prosesnya harus menjunjung tinggi keadilan ekologis dan keadilan sosial. Nah, inilah kebetulan selanjutnya masuk yang sering Pak Dr. Suparjo sampaikan di kelas kami, perspektif yang sebetulnya luar biasa yang menjadi memperkaya gitu substansi dalam kajian ilmu hukum khususnya di bidang hukum agraria, yaitu bagaimana perspektif tata bumi gitu. Memadukan antara dua hal ketika kita bicara masalah agraria, ketika kita bicara masalah tanah, yaitu bagaimana mengharmonisasikan, mempaduserasikan, menjaga antara tatanan sosial dan tatanan ekologis lingkungan hidup di sana. Dua hal ini rumusnya adalah tatanan sosial plus tatanan ekologis ini seperti itu. Nah, hukum tata bumi yang berangkat dari Undang-Undang Pokok Agraria itu sebagai landasan fundamen dari hukum pertanahan, hukum agraria di Indonesia yang merupakan mandat dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar, mengajarkan harmoni antara siapa? Yaitu antara manusia dan tanah sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pasal 1 UPA merefleksikan kuatnya hubungan bangsa dengan bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan di dalamnya. Pasal 6 UPA, sosial tanah. Pasal 14 UPA mengatur soal perencanaan, persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa seperti itu. Dan tentunya tidak bisa dipisahkan ketika kita bicara perspektif tata bumi dari nilai-nilai Pancasila seperti itu. Nah, Pancasila tentunya Soekarno mengatakan sebagai filosofis Gonslah, sekaligus pengembangan visi keadilan sosial dan pengembangan visi untuk menata, menjaga, dan melestarikan alam. Keadilan dalam perspektif Pancasila mengedepankan tentunya pelindungan terhadap HAM serta pelindungan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, dua aspek ini, tatanan sosial dan tatanan ekologi, yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan proyek strategis nasional. Jangan jadikan manusia ini, masyarakat ini sebagai objek gitu. Jadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang menjadi bagian dari pembangunan dengan pendekatan tentunya yang bottom up, bukan pendekatan yang bersifat top down seperti itu. Inilah sebetulnya dua konsep ini yang harus direfleksikan tentunya bagi pemangku kebijakan dalam melaksanakan pengadaan tanah seperti itu. Nah, selanjutnya, ketika kita bicara PSN, teman-teman dan hadirin sekalian, proyek strategis nasional seperti itu. Nah, harus melihat ada dua aspek yang harus diperhatikan seperti itu. Nah, dalam rangka mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat, perlu membuat suatu pembedaan kualifikasi terhadap PSN yang akan dibangun. Hal ini dikarenakan, mengapa? Karena dalam pembangunan suatu PSN akan menimbulkan perbedaan nilai dan kepentingan antara tujuan yang hendak dituju dengan harapan rakyat sebagai pemilik tanah. Kualifikasi apa itu? Yaitu yang pertama adalah ini mengutip izin Pak Parjo dari tulisan Pak Parjo dalam Jurnal Hukum Lingkungan 2018. Dua aspek apa yang harus dilihat? Yaitu PSN dinilai seperti itu. Yang pertama adalah PSN yang dibangun secara langsung yang akan dinikmati secara langsung oleh rakyat. Seperti halnya air, listrik, seperti itu dan selebihnya.
ketika kita bicara air misalkan dari irigasi dan lain sebagainya itu kan akan berdampak untuk sumber kehidupan manusia gitu, untuk sawah, untuk ladang, untuk air minum, mandi dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah PSN yang tidak secara langsung dapat diminati oleh rakyat, seperti halnya infrastruktur pendukung seperti itu. Jadi ketika kita ingin melihat PSN yang dibangun, dilihat dulu itu PSN-nya masuk kategori mana gitu. Apakah langsung dampaknya kepada masyarakat atau yang tidak secara langsung seperti itu. Dan satu lagi adalah perlu rekap keseimbangan antara aspek sosial dan ekologis. Nah, jadi perlu ditelaah, apakah PSI itu bersifat fundament dan berdampak langsung terhadap kebutuhan dasar rakyat, masyarakat? Lalu, pertanyaan selanjutnya adalah, siapa yang lebih diuntungkan dari PSN tersebut? Sejauh mana dampak ekologis dari pembangunan PSN tersebut? Hal-hal tersebut, pertanyaan-pertanyaan tersebut yang harus dijawab dulu sebelum kita membangun PSN. Jadi perlu menjadikan kebutuhan dasar rakyat, hadirin sekalian, kebutuhan rakyat masyarakat sebagai titik pijaknya sebelum melakukan pengadaan tanah untuk PSN atau proyek strategis nasional di Indonesia. Kita lihat yang part kedua adalah kita bicara aspek ekologis. Banyak pemberitaan juga seperti itu, misalkan di Rempang implikasinya terhadap lingkungan karena dia pulau kecil yang sangat rentan terjadi abrasi, pengikisan, bahkan penyusutan pulau seperti itu. Lalu kemudian misalkan di Bulungan Benar itu ada aspek lingkungan di sana seperti itu, dampaknya bahkan ada banjir seperti itu. Lalu Ibu Kota Nusantara misalkan banyak hutan juga yang istilahnya harus digunakan seperti itu. Itu kan ada dampak lingkungan dan lain sebagainya. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan PSN. Nah, sebagai penutup dan juga kesimpulan di dalam buku tersebut, ketika kita kembali ke konsep tata bumi adalah bagaimana menselaraskan, mempaduserasikan hadirin sekalian antara aspek sosial dan aspek ekologis. Yang pertama dari aspek sosial, tentunya perlu dilakukan evaluasi pengaturan dalam rangka menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat yang secara existing sudah secara turun-temurun melangsungkan kehidupannya di sana. Namun dia tidak memiliki hak atas tanah seperti masyarakat adat. Perlu dipertimbangkan mungkin ya, kalau saran dari penulis adalah agar pemerintah bisa menggunakan skema ganti kerugian seperti ganti kerugian mereka yang memiliki atas tanah dengan syarat-syarat tertentu seperti itu. Karena selama ini kan banyak masyarakat adat yang misalnya karena dia tidak memiliki hak atas tanah, ya udah gitu seolah pendatang seperti itu. Padahal dia sudah ada jauh sebelum NKRI berdiri. Dan yang kedua adalah perlu kajian aspek ekologis secara komprehensif dengan melibatkan pakar independen. Ganti kerugian tidak hanya difokuskan kepada masyarakat, tetapi dihitung dampak lingkungan, ancaman ekologis dari suatu proyek SN seperti itu. Apabila terdapat konsekuensi dari suatu pembangunan PSN terhadap lingkungan, maka pembangunan PSN perlu ditinjau kembali. Apabila misalkan ancaman tersebut bisa diantisipasi, maka harus ada skema eh, tanggung jawab seperti itu dari pemilik proyek seperti itu. Misalkan dengan bagaimana pembukaan baru RTH, ruang terbuka hijau, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal inilah yang harus diperhatikan sehingga ada aspek tata bumi, yaitu keserasian, paduserasi, harmoni antara aspek sosial dan juga aspek ekologis. Demikian yang dapat disampaikan. Terakhir, pengadaan tanah untuk PSN, proyek strategis nasional, tak hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga soal menjaga harmoni antara alam dan masyarakat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Aditya atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan tentunya bisa menambah ilmu dan juga pengetahuan kita lebih lanjut terkait pengadaan tanah untuk proyek strategi nasional. Baiklah, untuk selanjutnya mungkin sesi diskusi kita taruh di akhir bersamaan dengan setelah pemaparan narasumber kedua kita. Mungkin langsung saja kita masuk ke pemaparan materi dari Mas Ivan terkait percepatan pengukuhan kawasan hutan, kelanjutan atau keterlanjuran. Nah, di sini mungkin kita akan sedikit mengenal dari pemateri narasumber kita yang kedua ini, Mas Ivan. Mungkin sebelumnya saya sapa terlebih dahulu. Mas Ivan, apakah sudah berada di dalam ruang Zoom? Halo, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Cuman agak sedikit putus-putus, Mas. Tes, tes. Apa terdengar? Udah jelas belum? Oke, Sip. oke, sudah aman, Mas.
Oke, mungkin teman-teman semua di sini kita akan mengenal lebih jauh sedikit ya terkait sosok Mas Ivan sendiri. Baik, jadi Mas Ivan Khairul Yahya merupakan seorang pegawai negeri sipil PNS pada bidang hukum Kementerian Transmigrasi yang mana saat ini sedang mendalami hukum agraria khususnya bidang pertahanan, konflik, reforma agraria, transmigrasi, kehutanan dan sumber daya alam. Nah, Mas Ivan Khairul ini merupakan lulusan dari Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kemudian telah menyelesaikan pendidikan magisternya juga di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan Mas Ivan Khairul ini pernah bekerja di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi sebagai analisis hukum pertahanan kepada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Dan ada di Kementerian Transmigrasi dalam bidang penelaah teknis kebijakan pada Biro Hukum dari tahun 2024 hingga sekarang. Dan tentunya Mas Ivan Khairul ini juga telah menerbitkan publikasi artikel dan juga jurnal yang mana diantaranya itu ada percepatan pengukuhan kawasan hukum, kelanjutan domain fair clearing atau keterlanjuran, yang mana materi ini atau artikel ini yang akan dibahas lebih lanjut ya Mas sesi diskusi sore hari ini. Juga ada tinjauan yuridis perizinan berusaha pemanfaatan satwa liar di Indonesia yang diterbitkan tahun 2025. Baik, mungkin teman-teman kita sudah sedikit mengenal Mas Ivan Khairul. Mungkin untuk materi kali ini tentang percepatan pengukuhan kawasan hukum hutan kelanjutan rezim, Demoin Fair Clearing atau keterlanjuran bisa kita dengar lebih lanjut dari Mas Ivan sendiri. Untuk waktu dan tempat saya persilakan, Mas. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih sebelumnya kepada IDS dan juga Dem Undip telah menyelenggarakan acara yang luar biasa ini. Akhirnya saya bisa bercerita tentang penulisan saya ini yang mengenai percepatan pengukuhan kawasan hutan, kelanjutan rezim domain fair clearing atau keterlanjuran. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Suparjo selaku PNS dan juga dosen pembimbing saya. Sedikit klarifikasi, sebenarnya saya saat ini belum lulus S2, masih menyusun penulisan karya ilmiah di bawah bimbingan Bapak Suparjo. Jadi mohon doanya teman-teman, semoga kita semua dilancarkan dalam pendidikan ke depannya atau di kegiatan lainnya. Oke, langsung saja ke materi saya terkait penulisan karya ilmiah saya, di mana hal yang melatar belakangi saya untuk menulis ini adalah sebenarnya saya karena pekerjaan saya. Saya itu adalah seorang PNS di Direktorat Jenderal Pembangunan Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada waktu itu di tahun 2020 sampai 2024. Tugas saya ngapain? Tugas saya itu menyelesaikan permasalahan transmigrasi yang tumbuh di atas tanah lain, baik itu dengan masyarakat setempat, masyarakat hukum adat atau perusahaan, dan tentunya dengan kawasan hutan. Setelah saya cek data-datanya, ternyata tumpang tindih dengan kawasan hutan ini adalah permasalahan paling banyak yang tumpang tindih dengan transmigrasi. Pertanyaan saya, kok bisa tanah-tanah transmigrasi ini tumpang tindih dengan kawasan hutan? Padahal kawasan itu ditetapkan oleh pemerintah, itu juga ditetapkan oleh pemerintah, sama-sama ditetapkan oleh pemerintah. Saya sendiri jadinya bingung, kok bisa hal ini terjadi? Oleh karena itu, saya
riset kecil-kecilan dan menemukan hal-hal yang kemudian saya tulis dalam karya saya ini. Pada waktu itu saya membaca berita bahwasanya penyelesaian tata batas kawasan hutan, penetapan kawasan hutan itu oleh Menteri itu akan diselesaikan pada tahun 2023. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja yang secara terperinci disebutkan dalam PP 43 tahun 2001. Nah, seluruh kawasan hutan itu sudah ditetapkan atau selesai ditetapkan pada tahun 2023. Namun faktanya kegiatan semacam ini tuh sudah dilaksanakan loh pada tahun 2013. Pada waktu itu bahkan 13 menteri sudah menetapkan nota kesepahaman bersama di depan Bapak Presiden SBY pada waktu itu untuk mempercepat pembukaan kawasan hutan. Data yang saya dapat hingga pada 2016, 3 tahun setelah acara tersebut, bahkan tidak pernah tercapai pengukuhan kawasan hutan 100%. Oleh karenanya menjadi pertanyaan saya kemudian hari, kok ini dilakukan lagi? Kenapa gitu? Nah, permasalahannya kemudian saya teliti bagaimana sih sistem penetapan kawasan hutan itu, lalu sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja, bagaimana pemerintah ini menghadapi permasalahan untuk menghadirkan harmonisasi di mana pemanfaatan kawasan hutan itu harus tetap lestari, di mana tetap adanya kebutuhan investasi di sana, menyeimbangkan kedua hal tersebut. Nah, setelah saya sedikit gitu ya, mungkin kalau ada teman-teman yang lebih bisa dikoreksi, di mana pemanfaatan atau penetapan kawasan hutan itu dilaksanakan tidak dilakukan dengan peninjauan langsung. Jadi pada waktu itu, ketika kawasan hutan itu ditetapkan oleh Kementerian LHK waktu itu, hanya dilihat menggunakan citra satelit, tidak diobservasi di lapangan. Padahal hal-hal yang terjadi di bawah, di atas tanah tersebut, dimungkinkan terjadi adanya penguasaan-penguasaan baik oleh masyarakat adat atau tersebut banyak. Contohnya saya tinjau ke Kalimantan Timur di lokasi transmigrasi. Di situ sudah ditempatkan transmigrasi, sudah terbangun kebun sawit, namun pada tahun 2022 kalau tidak salah ditetapkan menjadi kawasan hutan. Padahal kalau dilihat secara langsung dari bawah tidak tidak ada yang ada kebun sawit dan perumahan warga gitu. Oleh karenanya hal-hal inilah yang kemudian dikritik oleh beberapa ahli, proses-proses penetapan kawasan hutan ini dianggap menyalahi kewenangan atau melebihi kewenangan. Nah, hal-hal demikian ini ternyata sudah terjadi sejak zaman kolonial Belanda, di mana waktu itu penetapan kawasan hutan itu bisa dikatakan seperti domain verklaring, di mana ketika tanah, kalau domain verklaring itu terkait hak atas tanah, sementara ini terkait kawasan hutan, namun secara konseptual hal tersebut sama, di mana ketika di atas tanah tersebut tidak dapat dibuktikan hak kepemilikannya, itu menjadi hak pemerintah kolonial Belanda, seperti konsep domain verklaring, di mana setiap hutan pada waktu itu dikuasai oleh pemerintah Belanda. Setiap orang yang ingin memanfaatkan hasil hutan itu harus atas izin pemerintah kolonial Belanda. Kemudian hal ini baru diperbaiki setelah Undang-Undang Pokok Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 67, di mana penguasaan hutan itu dimungkinkan adanya hutan milik, di mana penguasaannya dapat tidak hanya diatur oleh negara, namun negara menguasai, bukan memiliki. Nah, memang setelah Orde Baru itu penetapan kawasan hutan itu sebenarnya seperti konsepsi mati suri, karena kawasan-kawasan hutan itu lebih banyak dimanfaatkan untuk proyek-proyek pembangunan, proyek pembangunan kebun, transmigrasi, hingga hutan yang tersisa itu tidak banyak. Baru kemudian setelah reformasi di tahun 99 diterbitkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 99. Nah,
undang-undang ini pun kemudian menjadi permasalahan. Kenapa? Karena melalui Undang-Undang 41 tahun 1999 ini, penetapan kawasan hutan ini ditetapkan melalui skema penunjukan. Hal-hal inilah kemudian pada tahun 2011 hingga akhirnya pada tahun 2011 dilakukan di mana ketentuan mengenai penunjukan itu jadi catat material. Eh, Skema penunjukan ini dianggap terlalu otoriter karena pemerintah sepertinya ini salah menafsirkan, di mana konsepsi penunjukan ini seharusnya dilakukan tahap-tahap selanjutnya, tidak berhenti pada tahap penunjukan saja. Dilanjutkan dengan pengurusan tata batas, baru kemudian penetapan. Namun pemerintah pada waktu itu hanya berhenti di penunjukan aja. Setelah penunjukan cukup selesai di situ, hingga akhirnya banyak terjadi permasalahan karena atas dasar apa pemerintah menunjuk lokasi tersebut kawasan hutan. Banyak hal-hal yang tidak semestinya dilakukan oleh pemerintah pada waktu itu karena tidak ada basis data yang mendukung untuk penunjukan areal tersebut menjadi kawasan hutan. Apalagi tanpa melalui proses penelaahan dan juga peninjauan langsung ke lapangan. Baru kemudian setelah era kerja ini, pemerintah memandang sedikit merubah pandangan tentang kawasan hutan. Pada era Undang-Undang Cipta Kerja ini, meskipun secara material dan formil dapat dikatakan agak aneh ya, Undang-Undang Cipta Kerja ini memandang kawasan hutan ini sebagai sebuah komoditas. Hal tersebut terlihat di mana Undang-Undang Cipta Kerja ini menuntut adanya percepatan pengukuhan kawasan hutan. Kenapa kok tiba-tiba pemerintah ingin menetapkan kawasan hutan? Karena ketika nanti lahan tersebut sudah ditetapkan kawasan hutan, domain untuk pemberian izinnya dapat lebih mudah dilakukan oleh Kementerian Kehutanan, tidak lagi harus melalui Kementerian ATR BPN. Nah, selanjutnya, Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan amanat untuk menerbitkan PP tentang penyelenggaraan kehutanan. Waktu itu diterbitkan PP nomor 23 tahun 2021, di mana pelaksanaan penataan kawasan hutan ini harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun setelah diterbitkannya PP ini. Hingga akhirnya pada tahun 2023 yang menjadi deadline penetapan kawasan hutan ini tidak pernah tercapai target 100% itu. Lalu pada akhirnya pada tahun 2021 sendiri, pemerintah juga menerbitkan adanya peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2021 tentang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, dan hak atas tanah. Nah, di PP ini muncul rezim keterlanjuran di mana pengukuhan kawasan hutan ini dilaksanakan setelah melihat penyelesaian konflik-konflik di atas tanahnya. Konsep keterlanjuran ini bagaimana, teman-teman? Konsep keterlanjuran ini dimaknai bahwasanya ketika izin atau konsesi atau hak atas tanah yang berada atau tumpang tindih dengan kawasan hutan ini dilihat lebih dulu mana dengan penunjukan kawasan hutannya. Ketika izin atau konsesi itu diterbitkan sebelum adanya penunjukan kawasan hutan, maka akan dilakukan pelepasan kawasan hutan. Namun ketika izin atau konsesi atau hak atas tanah itu diterbitkan setelah penunjukan, setelah ada penunjukan, maka izin tersebut akan dicabut dan dilakukan proses penataan kawasan hutan. Nah, sebenarnya yang menjadi permasalahan ini bukan tentang penawar saja. Menurut Pak Dr. Budiryanto, sebenarnya permasalahan kawasan hutan ini sebenarnya tidak terbatas aspek yang tata batas kawasan hutan aja, namun regulasi yang mengaturnya menurut Budiryanto
masih jauh dari apa yang kan oleh founding fathers kita, yaitu memanfaatkan kawasan hutan untuk sebesar-besar. Oleh karenanya, Pak Budi Rianto melalui bukunya itu memberikan saran yang saya kutip di sini, ada 7 saran yang digaungkan oleh Pak Budi Rianto, di mana pengelolaan kawasan hutan itu seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab oleh pemerintah, di mana selain pemerintah dimungkinkan juga kawasan hutan itu dikelola oleh masyarakat atau pemerintah daerah. Selama ini, pemerintah daerah ini tidak memiliki kewenangan untuk mengelola kawasan hutan. Padahal yang kita tahu sendiri, pemerintah daerah itu lokasinya lebih dekat dengan kawasan hutan. Lalu ketika pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola kawasan hutan, dapat mendapatkan hasil, dapat memberikan izin terhadap pengelolaan kawasan hutan, hal tersebut dapat mengurangi beban pemerintah pusat lah untuk menjaga kawasan hutan tersebut. Namun, hal tersebut juga harus dibarengi dengan kontrol dari pemerintah pusat, karena pemerintah daerah pun sendiri juga terbatas mengenai kompetensinya. Kemudian perlu diatur ketentuan mengenai insentif dan juga insentif untuk memacu dunia usaha, di mana untuk beberapa izin konsesi pemanfaatan kawasan hutan itu beberapa masih begitu aja, ketika sudah diberikan izin, ya udah begitu aja. Tidak ada insentif atau disinsentif. Insentif bagaimana? Misalkan ketika perusahaan tersebut memanfaatkan kawasan hutan, namun dapat menjaga kawasan hutan, dapat diberikan insentif berupa misalkan pemotongan pajak, atau ketika perusahaan memanfaatkan kawasan hutan masih dengan sembarangan, baru diberikan disinsentif berupa pajak yang tinggi, begitu misalkan. Kemudian desentralisasi tadi sudah saya sebutkan. Kemudian pengelolaan hutan ini juga harus pengelolaannya harus didasarkan pada hasil yang dicapai, bukan sumber daya atau hasil yang diperoleh, namun juga pengelolaan hutan itu harus dilakukan secara tidak hanya patuh pada prosedur, namun tentang hasil yang dicapai oleh pemerintah. Misalkan, ketika prosedur menetapkan kawasan hutan itu dilakukan secara berbelit-belit, harus dilakukan survei, harus dilakukan pengurusan tata batas. Kalau hal-hal tersebut kemudian dihilangkan, hal-hal yang berbelit-belit, misalkan pengelolaan mulai partisipasi masyarakat dengan mengajak masyarakat setempat atau pemerintah daerah, tentu ini menjadi lebih mudah dilaksanakan. Kemudian kebijakan pengelolaan hutan ini harus dapat memanfaatkan mekanisme pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong iklim investasi. Sementara ini pengelolaan kawasan hutan ini kebanyakan di Indonesia masih dikelola oleh perhutani, di mana selain kurangnya atau lemahnya kontrol pemerintah terhadap perhutani, pemerintah sendiri juga seperti acuh tidak acuh terhadap kawasan hutan. Bahkan kebanyakan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera sana, kawasan hutan ini lebih banyak kemudian berubah fungsinya menjadi perkebunan kelapa sawit. Nah, hal-hal inilah yang memerlukan tindakan preventif di kemudian hari, penindakan tegas atau dari pemerintah, dan juga yang paling penting adalah pengelolaan hutan yang berorientasi dan pemberdayaan serta peran serta masyarakat. Nah, inilah yang kemudian masih menjadi cita-cita pemerintah, yang masih menjadi cita-cita kita semua, bagaimana pemanfaatan kawasan hutan itu selain dapat untuk dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, namun kawasan hutan tersebut juga harus dapat dijaga agar kelestarian hutan tersebut dapat lestari di kemudian hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kritik, saran, atau pertanyaan. Mungkin teman-teman akan kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Ivan atas materi terkait dengan percepatan pengelolaan kawasan hutan, kelanjutan atau keterlanjuran yang sudah disampaikan pada sore hari ini.
sangat menambah wawasan kita terkait topik yang dibahas tadi. Mungkin langsung saja ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi. Baik untuk teman-teman yang ada di Zoom maupun ada di live streaming. Kemudian untuk sesi diskusi kali ini langsung boleh ke dua pemateri, baik dari Mas Adit ataupun Mas Ivan yang telah mengangkat atau membawakan materi yang berbeda, yang mana Mas Adit tadi mengenai tentang pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional. Kemudian untuk Mas Ivan sendiri yang baru saja disampaikan terkait dengan percepatan pengukuhan kawasan hutan kelanjutan rezim domain fact clearing atau keterlanjuran. Kemudian sesi diskusi ini bisa saya mulai. Baik, di sini sudah masuk pertanyaan pertama dari saudari Debbie Indriani. Untuk Kang Adit, saya izin bacakan. Disebutkan bahwa salah satu persoalan pengadaan tanah untuk PSN yang sering berujung konflik adalah persoalan keterlibatan atau partisipan masyarakat. Padahal berbicara pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum pasti terkait dengan kepentingan masyarakat luas. Pertanyaannya, masyarakat yang mana yang harus didahulukan sebelum melakukan pengadaan tanah bagi PSN? Kriteria atau prioritas seperti apa yang harus didahulukan agar meminimalisir konflik di lapangan? Mungkin untuk Mas Adi boleh langsung dijawab atau menunggu pertanyaan yang lain? Itu ada Mas Bukit, apa ini ya, raise hand, Mbak. Oh iya, oke, boleh silakan. Berarti ditampung dulu ya Mas pertanyaannya. Baik, untuk Mas Bukit Jaya, Ihsanimu Bukit Jaya, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan atau boleh menyampaikan kritik dan sarannya terkait dengan materi yang sudah dibahas. Baik, Dipersilakan. terima kasih ya Mbak Alia, Khairunisa. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, saya tidak mau mengkritik atau saya hanya mau bertanya. Sebelumnya saya mau izin dulu sama dosen kami Pak Suparjo. Mohon izin Pak, izin bertanya saya. Ada dua pertanyaan sih untuk Mas Ivan dan Mas Adit. Untuk Mas Adit terkait pertanyaan PSN, Mas. Biasanya terkait PSN itu ada peraturannya. Maksudnya peraturan penetapan yang ditetapkan oleh presiden, bisa bisa perpres, bisa ada PP, bisa juga pernah saya lihat ada kepres terkait proyek-proyek strategis nasional. Yang menjadi sederhana pertanyaannya, Mas, apa sih keuntungannya ketika pemerintah menetapkan suatu kawasan ya atau suatu daerah dinyatakan itu sebagai proyek PSN? Itu aja pertanyaan sederhananya. Kemudian pertanyaan untuk Mas Ivan, izin Mas bisa buka slide-nya Mas yang terkait pembahasan Mas. Mungkin aku ada pertanyaan. Oke, sebentar, Mas. Yang bagian pembahasan Mas, izin Mas. Eh, Nah ini, sorry. ini, Mas? Ya sip. Oke, Nah, siap. yang aku tanyain begini, ada dua di sini pertanyaan. Yang poin angka 2, penguasaan hutan masih memungkinkan adanya hak milik. Namun pengaturan dan pengusahanya diatur oleh negara dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaan tuh, yang dimaksud dengan hutan milik itu sertifikatnya hak milik atau bagaimana, Mas? Itu ada sertifikatnya nggak?
gitu. Atau bagaimana sih konsepnya gitu loh. Yang kedua terkait yang tadi Mas Ivan pertanyakan menjelaskan ketika ada proyek transmigrasi ya Mas ya. Kemudian di situ sudah ada penetapan kawasan hutan, kan begitu pemerintah. Nah, terus solusinya bagaimana, Mas? Yang menetapkan kawasan hutan dan atau bukan tuh kan BPN bukan sih, Mas? Dari Kementerian Kehutanan, Mas. Oh, dari Kehutanan. Oke. Ya kira-kira itu aja sih Mas yang saya Siap, tanyakan. Terima kasih. siap, terima kasih. Baik. Ada lagi teman-teman dari sini yang ingin menyampaikan pertanyaan dan juga mungkin bisa memberikan saran atau kritik terkait dengan diskusi kita pada sore hari ini. Kalau belum ada, mungkin saya izin untuk Mas Aditya terlebih dahulu untuk bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Debbie Indriani dan juga Mas Isani Buktijaya. Sebelumnya ini ada dari Sekretariat IEDS. Boleh, silakan. Baik, dipersilakan untuk Sekretariat IEDS untuk bisa memberikan pertanyaan. Oke, mungkin sambil kita menunggu, saya izin untuk Mas Aditya, mungkin boleh terlebih dahulu menjawab pertanyaannya. Dibebaskan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Debbie ataupun dari Mas Ihsani Bukit Jaya terlebih dahulu. Dipersilakan, Ya. Mas. Sudah. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Terdapat dua hal mungkin ya, langsung saja tadi yang ditanyakan. Yang pertama adalah terkait dengan partisipasi masyarakat gitu. Masyarakat yang mana gitu, yang pada dasarnya salah satu 4 faktor penyebab konflik pengadaan tanah untuk PSN itu adalah minimnya partisipasi masyarakat atau pendekatan yang sifatnya top down. Nah, untuk menjawab hal tersebut, masyarakat mana gitu yang harus kita dahulukan ketika kita bicara pengadaan tanah untuk PSN. Saya izin merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian UU CK yang kemudian salah satu pertimbangannya adalah Mahkamah Konstitusi menyampaikan terkait dengan meaningful participation atau keterlibatan masyarakat yang bermakna seperti itu. Partisipasi yang lebih bermakna seperti itu. Nah, dalam konteks pengadaan tanah, masyarakat mana gitu yang harus didahulukan untuk didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah? Yang pertama adalah mereka yang paling terdampak langsung dari suatu kebijakan yang dikeluarkan, peraturan ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan yang kedua adalah yang memiliki concern atau perhatian terhadap kebijakan tersebut. Nah, mari kita kontekskan. Meaningful participation ini pada dasarnya siapa gitu masyarakat yang paling terdampak langsung? Yang mereka yang akan benar-benar terdampak dari pengadaan tanah seperti itu. Jadi ketika contohnya kita membangun jalan tol, membangun bandara, ada misalkan ribuan bidang tanah masyarakat yang terkena dampak, yang harus pertama didengarkan mereka gitu, masyarakat yang terkena dampak seperti itu. Di sekitarnya dulu yang memang di tempat tersebut, di objek tersebut yang memang terkena dampak. Nah, itu yang pertama harus diperhatikan, didahulukan gitu oleh pemerintah dan harus proporsional seperti itu. Jangan sampai istilahnya dengan dasar ataupun dengan dalih keterwakilan hanya membawa ataupun mendengarkan masyarakat yang setuju saja gitu sampai pada akhirnya yang kritis seperti itu. Nah, jadi partisipasi ini memang harus menyeluruh, jangan sampai parsial dipilah-pilih, hanya mereka yang setuju, sepakat dengan pemerintah seperti itu. Dan mereka yang memiliki concern seperti itu. Lalu juga penting, tentunya melibatkan yang paling penting adalah tokoh adat, kalau memang di sana ada masyarakat adat. Lalu tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di sana. Itu
itu penting untuk dilakukan dan itu justru akan memudahkan juga gitu untuk kemudian melakukan pendekatan dari hati ke hati terkait dengan PSN ini seperti itu. Jadi ketuk hati masyarakat, jelaskan, duduk bersama seperti itu sebelum kemudian PSN tersebut dibangun. Nah, inilah sebetulnya menjadi konsep meaningful participation atau partisipasi yang bermakna, di mana terdapat 3 hal hak menurut MK itu. Yang pertama adalah right to be heard atau hak untuk didengarkan seperti itu. Dan yang kedua adalah untuk dipertimbangkan atau consideration dan yang ketiga adalah untuk mendapatkan penjelasan, explain gitu, mendapatkan paparan disosialisasikan konsep ataupun seperti apa gitu proyek strategis nasionalnya akan dibangun seperti itu. Ketika konsep tersebut yang sifatnya bottom up ini diperlibatkan, diperhatikan dengan keterlibatan dari tokoh masyarakat, tokoh agama setempat, insya Allah konflik akan bisa mulai teratasi seperti itu dan hal-hal yang sifatnya kita di lapangan bagaimana sampai unjuk rasa bahkan ada korban itu bisa tidak bisa terminimalisir. Yang kedua adalah dari Mas Bukit terkait dengan ada berbagai instrumen peraturan perundang-undangan, PP, Perpres, Kepres, Permenko dan lain sebagainya terkait dengan PSN, terkait dengan penetapan PSN. Apa sebetulnya keuntungan ketika ditetapkan oleh instrumen hukum tersebut? Nah, izin menjawab terkait dengan hal tersebut, Mas Bukit, bahwa itu sebagai payung hukum mungkin ya. Keuntungannya apa? Ketika memiliki payung hukum, memiliki baju, ya itu akan menjadi dasar instrumen dari pemerintah, dasar hukum dari pemerintah untuk kemudian melaksanakan itu. Dan yang kedua adalah akselerasi gitu, untuk mempercepat apa yang direncanakan. Kan ada misalkan Perpres percepatan pembangunan apa gitu atau Permenko daftar proyek strategis nasional yang harus dilakukan seperti itu. Nah, itu untuk mempercepat gitu sebagai payung hukum. Jadi ketika ditanya dasarnya apa? Nah, ini seperti itu. Nah, tetapi sebetulnya persoalannya kadang-kadang instrumen hukum tersebut, payung hukum tersebut karena kita istilahnya seolah kayak ya udah ini kan dasar hukumnya ada gitu. Jadi hal-hal yang istilahnya tadinya mungkin masih perdebatan tapi karena dengan dalih ada dasar hukum itu kadang-kadang menjadi suatu persoalan seperti itu. Karena ya udah kan payung hukumnya ada gitu. Padahal kalau kita bicara menyelami hukum secara lebih mendalam seperti itu, ada prinsip-prinsip gitu, ada asas-asas yang secara kedudukan lebih tinggi gitu, dari norma. Prinsip ataupun asas-asas yang melandasi dari norma, menjadi ruh dari suatu norma peraturan perundang-undangan. Bisa kita lihat acuannya dari prinsip-prinsip Pancasila, ada prinsip kemanusiaan, prinsip keadilan, memanusiakan manusia, prinsip ketuhanan yang harus kita perhatikan gitu sebelum melakukan pembangunan PSN. Jangan sampai sekali lagi hanya dengan dasar ada kok peraturannya, udah legal kok peraturannya, maka kemudian pembangunan dilakukan secara ugal-ugalan seperti itu. Oleh karena itu, kembali kepada prinsip dalam konteks tata bumi adalah menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan sebagai landasan seperti itu. Ketika melanggar prinsip kemanusiaan, ketika melanggar prinsip keadilan, maka seharusnya itu harus dikesampingkan gitu, hal-hal yang sifatnya bertentangan seperti itu. Demikian mungkin 2 hal tersebut, Mbak Alia Khairunisa. Baik, terima kasih Mas Aditya. Mungkin dari Mbak penanya, apakah ada tanggapan terlebih dahulu terkait apa yang sudah dijawab dan disampaikan oleh Mas Aditya? Cukup, Mbak. Cukup, terima kasih Mas ya. Mungkin langsung saja saya serahkan kembali untuk Mas Ivan Fairul untuk bisa menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan dari Mbak Debbie dan juga Mas Bukit Jaya. Waktu dan tempat dipersilakan Mas Ivan. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Debbie dan juga Mas Bukit ya. Jadi saya ke Mbak Debbie dulu ya, di mana pertanyaannya itu kenapa penetapan kawasan hutan ini selalu berubah-ubah? Lalu apa dasarnya Kementerian Kehutanan ini menetapkan kawasan hutan dan hingga akhirnya terjadi banyak konflik di masyarakat? Nah, penetapan kawasan hutan ini selain karena ditujukan untuk mempertahankan kawasan hutan yang dulunya di situ adalah kawasan hutan, kemudian dipertahankan oleh Kementerian Kehutanan, hal-hal yang kemudian menjadi kesalahan tadi yang disebutkan dalam Undang-Undang 41 di mana ketika konsepsi rujukan itu sudah menjadi penunjukan kawasan hutan itu dapat dikatakan sebagai penetapan, itu yang kemudian melahirkan konflik karena penunjukan itu tidak memiliki landasan atau dasar yang bagus gitu, di mana seharusnya ketika penunjukan itu dilakukan dan dilanjutkan dengan proses-proses seperti
penataan kawasan, pemetaan, baru kemudian penetapan kawasan hutan. Selain itu, banyak tekanan dari negara-negara asing juga untuk mempertahankan kawasan hutan di Indonesia, di mana target untuk kawasan hutan ini sebisa mungkin dijaga agar tidak berkurang. Jadi, padahal faktanya di lapangan, kalau mungkin dilihat saat ini, kawasan hutan tersebut memang saat ini posisinya kalau dilihat di lapangan bukan hutan lagi, mungkin sudah jadi pemukiman, mungkin sudah jadi kebun. Namun yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah rezim hukum kehutanan dan rezim hukum pertanahan ini nggak sinkron, di mana ketika kawasan tersebut itu ditetapkan sebagai kawasan hutan, bukan berarti di atas hutan tersebut juga tidak ada hak atas tanah, karena terdapat dua hukum yang mengaturnya gitu, di mana Undang-Undang Pertanahan melalui UPA, sedangkan Undang-Undang Kehutanan melalui Undang-Undang Pokok Kehutanan. Nah, hal-hal inilah yang kemudian menjadi sumber-sumber konflik di masyarakat karena terdapat dua rezim hukum yang mengaturnya, mana kehutanan juga punya dasar, kemudian hak atas tanahnya juga punya dasar. Nah, lalu penyelesaiannya gimana? Saya beberapa kali ikut rapat eh, penyesuaian tata batas kawasan hutan, di mana untuk kawasan-kawasan hutan tertentu, misalkan seperti kawasan hutan lindung yang kemudian tumpang tindih, misalkan penyelesaiannya itu harus dilakukan dengan pelepasan hak atas tanah. Mau tidak mau, hak atas tanah tersebut kalah atas kawasan hutan. Kalau kawasan hutannya sudah berubah, harus dicarikan ganti atau lokasi lain yang sesuai dan pas untuk dijadikan kawasan hutan. Kemudian misalkan hutan rakyat atau hutan produksi terbatas, ketika lokasi tersebut ternyata di atas tanahnya itu sudah dimanfaatkan atau sudah tidak berbentuk hutan, baru kemudian dapat dilepaskan. Namun, Kementerian Kehutanan sendiri juga memiliki batasan. Tidak semua permohonan pelepasan kawasan hutan tersebut kemudian dikabulkan, karena selain untuk menjaga marwah kehutanan sendiri, ada juga tekanan-tekanan dari pihak asing agar hutan-hutan di Indonesia ini dijaga. Di mana ya itu tadi hasilnya melalui politik politik pemerintahan ini, mau tidak mau hutan tersebut dijaga dan tidak semuanya dapat dilepaskan. Nah, inilah yang menjadi kemudian PR di pemerintah sendiri, karena berdasarkan ketentuan tadi, ketentuan perundang-undangannya, hutan tersebut masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, di mana pemerintah daerah hanya memiliki peran yang kecil untuk mengelola kawasan hutan. Lalu pertanyaan kedua dari Mas Bukit, di mana konsepsi tentang hutan milik. Jadi kalau yang sepeda pengetahuan saya pada waktu itu, hutan milik itu dimungkinkan di mana di atas tanah tersebut tumbuh hutan, misalkan hutan perorangan atau hutan milik perusahaan, itu bukan menjadi hutan negara gitu. Jadi pemanfaatannya itu dapat dilakukan secara mandiri oleh pemilik lahan tersebut, dan negara juga hanya ikut campur dalam hal terkait misalkan nanti pohonnya ditebang atau untuk mempertahankannya bagaimana. Jadi frasanya dikuasai, jadi bukan dimiliki. Kalau milik tetap milik perorangan, namun negara menguasai sumber daya alam di atas itu. Terus terkait solusi tumpang tindih hak atas tanah dengan kehutanan, yaitu tadi, bahkan setiap tahun Mas, saya itu ikut rapat pelepasan kawasan hutan. Namun itu tadi, setiap adanya usulan pelepasan kawasan hutan tersebut tidak semuanya dapat dikabulkan. Kadang-kadang untuk menyeimbangkan atau mengharmoniskan dua kepentingan ini sulit untuk tercapai, karena di satu sisi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, di satu sisi untuk menjaga alam tetap lestari, ini untuk menyeimbangkannya itu sangat-sangat sulit untuk dilaksanakan, sehingga beberapa kali hanya sedikit lokasi-lokasi yang memang dapat dilepaskan dari kawasan hutan, dan tidak sedikit pula hak atas tanah yang kemudian dilepaskan menjadi kawasan hutan. Nah, mungkin
ini kemudian menjadi PR bagi saya sendiri selaku pemerintahan, dari bagian dari pemerintahan, dan mungkin jadi kita semua juga untuk menyeimbangkan ini sesuai dengan konsepsi tata bumi yang diperkenalkan oleh Pak Suparjo, bagaimana menjaga alam tetap lestari namun kebutuhan manusianya tetap terpenuhi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kalau ada tanggapan, monggo. Kembalikan ke Mbak Alia. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ivan atas tanggapan dan juga jawabannya terkait pertanyaan yang sudah diberikan dari Mbak Debi dan juga Mas Bukit tadi. Mungkin dari Mbak Debi dan Mas Bukit, apakah ada tanggapan terlebih dahulu terkait apa yang sudah disampaikan oleh Mas Ivan? Cukup, Mbak. Oke, terima kasih Mas. Mungkin saya membuka sesi satu kali lagi dari teman-teman yang hadir pada diskusi sore ini. Apakah ada pertanyaan atau izin Bapak dengan untuk Pak Suparjo, izin Bapak, apakah dari Bapak ada yang ingin disampaikan ataupun bisa dengan topik dan bahasan yang kita diskusikan pada sore hari ini, Bapak? Ya, terima kasih Ibu Alia Khairunisa ya dari Undip ya. Nah, sebenarnya sih eh, ada juga catatan saya dan yang terus-menerus nih saya belajar dari mereka-mereka nih. Ya, saya belajar juga dari mereka-mereka. Ya, kalau khusus kawasan hutan itu ya, mengapa ceritanya sampai hari ini seperti ini ya, yang juga mengherankan saya sampai terakhir itu ketiga kalinya. Kalau Mas Ivan mungkin sudah sering, tapi saya selama Hmm. setua ini ya, saya tiga kali itu ikut forum itu dan eh, mendapatkan nuansa yang sama ketika bicara sektor kehutanan dan sektor-sektor yang lain. Pertama kali tahun 95 saya baru lulus jadi asisten dikirim ke Jogja. Waktu itu Fakultas Hukum UGM membuat sebuah seminar yang antara lain juga membahas persoalan-persoalan sumber daya alam, pertanahan, kehutanan. Ya. Sampai terakhir itu asosiasi pengusaha perkebunan waktu itu saya diundang ketemu sama lagi. Apa? Tidak ini. Tidak berubah yang disebut ego sektoral itu seperti itu. Itu. Nah, saya sudah sampai satu titik udah desperate gitu sehingga saya mengatakan ini kalau Anda sekalian benar, yang perkebunan yang benar, kehutanan yang benar, yang lain merasa benar, tapi menurut saya kok rakyat tidak semakin baik nasibnya. Kan semua ngomong sektor ini kami demi rakyat juga Pak Parjo, lo ya buktikan ya, selain dari ya hasil riset saya waktu disertasi itu ya hanya sekedar ego sektoral belaka. Karena kalau betul-betul yang merasakan pasti rakyat. Masing-masing tegak, sektor-sektornya tegak, semua loh rakyat yang menang. Karena itu yang benar. Tetapi kan tidak. Itu pasti ceritanya cerita duka. Kayak drama-drama itu tuh. Setiap kejadian apa siapa yang korban? Pasti rakyat. Gitu. Ketika perebutan sumber daya alam, pasti yang korban yang kecil rakyat. Nah itu catatan saya. Ya, sehingga sekali lagi saya katakan saya belajar dari Ivan, dari Adit ya. Jadi tereksaminasi nih bahwa katakanlah dalam pemahaman saya nothing change. Katakanlah dari perspektif
yang saya temukan dari tahun 95 sampai terakhir udah tahun 2000 berapa itu ya. Nah demikian juga sebenarnya topik eh, Aditya tadi tentang pengadaan tanah. Ya belakangan saya nemu buku yang ditulis oleh kolega saya di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Itu Pak Sarjito sama Bu Westi Utami. Jadi bahwa cara ya prosedur pengadaan tanah itu ya kita masih masih secara rutin itu masih melanjutkan apa yang dilakukan oleh Belanda. Lah ini yang mengagetkan saya juga gitu loh ya. Loh, ternyata belum berubah. Jadi kita ini ahli hukum, apalagi yang belajar hukum tanah ini punya hutang besar. Kita hanya jadi penikmat warisan Belanda. Padahal keadaan sudah berubah, zaman sudah berganti dari masa kolonial ke masa republik. Nah, itu tadi. Contohnya misalnya ketika menggunakan pembedaan dua istilah itu, ganti kerugian dan kompensasi. Pemerintah Belanda itu menggunakan istilah ganti kerugian untuk tanah-tanah hak barat, tanah-tanah eigendom. Untuk tanah pribumi, tanah penduduk Indonesia kan bukan eigendom ya. Yang disebut ya kalau eigendomnya tapi depannya ada istilahnya. Agrarische Eigendom. Itu itu hak milik eigendom tapi ecek-ecek. Tidak sama dengan eigendom yang versi mereka. Jadi bahwa kita itu diakui dengan istilah agrarische Eigendom itu kita ini pribumi ini diakui hanya sebagai penggarap tanah. Karena naik ke atas tanah yang disebut Ivan tadi, domain negara, karena ada domain verklaring tadi milik negara. Nah, sementara struktur basisnya kalau ini berubah, tapi tata caranya kok belum berubah. Makanya saya selalu ingin belajar dari mereka. Kira-kira masa kita nggak bisa sih bikin versi sendiri gitu, gitu. Karena saya malu waktu itu ketemu profesor dari Groningen, ya ngomong hak tanggungan, wah seneng banget. We have already have the new law, law number 4, 1996. Wah, cerita. Tapi begitu ngomong ditanya eksekusinya gimana eksekusinya? Nothing new, nothing change. We still use HIR. Itu melotot itu menir itu. Are you sure, Suparjo? Yes. Itu geleng-geleng itu boleh. Gitu. Yang paling gak enak kemudian kalau dia ngomong bahasa Betawinya tuh, nah terus kerjaan ahli hukum model-model lo ini di Indonesia ngapain aja? Masih pakai itu peraturan abad ke-19. Kita aja udah lupa itu udah versi yang keberapa itu udah nggak tahu lagi yang katanya di sini dipakai itu kami sendiri sudah lupa kayak apa bentuknya gitu loh. Nah ini makanya tantangan belajar hukum ya. Yang saya nggak tahu yang lain peduli apa enggak, tapi saya justru merasa punya utang besar. Ya, punya utang besar. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ditanya, saya udah dipanggil nanti saya harus siapkan jawaban tuh. Untuk bisa menjawab kan harus berbuat sesuatu. Ya, pengalaman saya ketemu Profesor Verstappen dari Groningen itu udah cukup. Ternyata sadar betul kita masih punya banyak utang. Ditambah lagi utang lagi gara-gara baca buku dari STPN itu. Pak Sarjito sama Bu Westi itulah punya utang lagi ternyata. Ya makanya saya minta bantuan supaya kalau ada utang-utang seperti itu ya harus segera kita selesaikan. Toh. Supaya nanti kalau ditanya utangmu masih ada Suparjo jangan sok-sokan kan gitu. Karena kamu belajar negara. Iya, betul. Apa yang sudah kamu lakukan kalau ya apakah jadi penikmat ya
asik ya. Jadi penikmat warisan ya, kalau warisan orang tua masih mending ya. Ini warisan penjajah. Enggak banget kalau bahasanya itu kan. Nah, jadi itu aja sih saya mau mengingatkan itu, ditambah juga esensinya. Ini kita bicara tatanan besarnya, itu persis seperti apa yang pernah kita baca di bukunya apa eh, bahwa apa properti not for sale, but not profit ya, not for profit, but for people. Nah, itu ada kesadaran kita sebenarnya ya, bahwa tadi bagaimana mengelola hutan, bagaimana membangun dengan skema PSN itu betulan nggak sih? Ya, ya kalau mau ini harus ada rekap audit besar-besaran, ya kayak kayak akuntan aja gitu, kayak 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 dan jangan omon-omon kan gitu. Untuk rakyat gitu loh, mari kita ini ya. Ini karena situasi semakin sulit. Ya kalau kita teledor, susah ya ngadepin di luar rumah huru hara, tapi di dalam kita nggak punya nasi. Gitu. Di luar rumah kita nggak, sementara di luar rumah di kampung kita lagi jadi huru hara lagi ini. Kita mau makan aja susah. Salah huru haranya apa salah kita? Ya salah kita. Kenapa tidak prepare? Kenapa tidak ini? Ya, itu tadi jadi penikmat. Jadi saya takut juga nih ngomongin ada Pak Rifki lagi, ada Pak Muas lagi nih. Diam-diam nih. Ada pentolan-pentolannya IEDS nih. Ya, ini sekedar sambil guyon sambil ini ya. Coba mari kita renungkan tadi ya. Bahwa ada poin-poin tertentu yang membuka untuk terus kita kembangkan ya dengan ide-ide ya. Ya mungkin dianggap orang kita outbox, tapi itu malah inbox. Yang selama ini totally dunia ini menganggap inbox, ya ternyata ya sontoloyo semua. Hari ini kita di Plekoto kalau bahasanya orang Jawa Tengah itu, kalau masih tahu bahasa di Plekoto kan namanya kan. Nah itu kita dikuyo-kuyo lah. Sementara kita tidak siap. Itu tadi perumpamaannya. Sayangnya nggak ngasih aba-aba ya. Tapi sekaligus kita sebagai bangsa yang bertuhan, ya kita renungkan. Jangan-jangan memang kita belum benar nih, ya kan? Cipta kerja, cipta ini semuanya investment oriented, tapi nasib rakyatnya gimana? Gitu. Itu saya berani teriak-teriak terus kalau itu. Ya silakan aja berhalakan uang, berhalakan investasi, berhalakan ini, tapi kamu tidak adil, ya pasti ditegur sama yang ini, yang punya bumi air ruang angkasa ini kan, yang memberikan karunia. Ya, sehingga ya mungkin Anda lah nanti ya, next ya, sesudah terjadi turbulensi besar nanti, nah Anda lah itu momentumnya. Saya kan tinggal ngomong cucu ya, tinggal ini nanti satu hari lihat, ah itu teman teman opa itu teman Mbah Kung itu. Ya, ada Pak Muas nanti ya, Pak Aditya, Pak Ivan, ya, ada Bu Ana Mayasari, ada Mbak Alia, nanti Bu Alia. Nah itu kakek kenal tuh, Mbah Kung kenal tuh dulu tuh. Bisa saya teruskan untuk saya motivasi cucu-cucu saya supaya hebat-hebat seperti kalian pada masanya nanti gitu. Saya ya sudah harus mengatur diri, menata diri. Ya, saya kira itu saja. Saya apresiasi nih. Ya bisa, alhamdulillah bisa gabung ya. Mungkin next juga kalau ada forum EDS ini ya saya upaya sempatkan.
Ya, terima kasih Bu Alia sebagai moderator yang sudah memberikan kesempatan. Baik, Bapak, terima kasih banyak atas tanggapan yang diberikan dan juga sedikit cerita ya, Pak, dan juga mungkin amanah untuk kita semua bisa sama-sama kerjakan di masa yang akan mendatang, gitu, Pak. Sehat selalu, terima kasih atas waktu dan juga kehadirannya pada sesi diskusi kita sore ini, Bapak. Mungkin dari saya cukupkan sesi diskusi kita. Mungkin terakhir saya izin untuk Mas Ivan dan juga Mas Aditya untuk memberikan closing statement di sore hari ini. Ya, 1-2 paragraf saja untuk menutup sesi diskusi kita pada sore hari ini. Mungkin dari Mas Aditya terlebih dahulu. Dipersilakan, Mas. Cek, ya. Halo, halo, terdengar Pak? Ya, Aman, terima kasih Mas. banyak atas kesempatannya. Pada dasarnya, terakhir ketika topik ini membahas terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan proyek strategis nasional gitu ya, ditinjau dari perspektif hukum tata bumi, pada akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa pembangunan sejati adalah yang menanam harapan, bukan merampas kehidupan, baik bagi lingkungan maupun bagi masyarakatnya. Sehingga tadi kuncinya adalah dalam proyek strategis nasional, dalam melaksanakan pengadaan tanah, bagaimana kita melihat aspek kesejahteraan masyarakat, mereka bisa sejahtera, bisa lebih baik dari kehidupannya, dan ekologis pun lingkungan tetap terjaga. Sehingga dua hal tersebut ketika dipaduserasikan akan tercipta yang dinamakan dengan harmoni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aditya, sangat luar biasa closing statement yang diberikan. Mungkin langsung saja kepada Mas Ivan untuk bisa memberikan juga closing statement untuk menutup diskusi kita pada sore hari ini. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Mas Ivan. Baik, terima kasih Mbak Alia. Eh, Dikit aja bahwasanya hutan itu adalah kekayaan negara kita. Hutan ini sumber daya negara kita, salah satu kekayaan ciri khas negara kita. Sudah sepatutnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan pelestarian untuk pemanfaatan kawasan hutan itu harus kita jaga bersama, tidak hanya menjadi tanggung jawab oleh pemerintah saja, namun seluruh masyarakat, seluruh elemen-elemen masyarakat harus melestarikan hutan karena hutan adalah hidup dan mati bangsa kita. Terima kasih. Terima kasih Mas Ivan. Luar biasa, mungkin dari teman-teman hadirin yang ada di sini bisa memberikan aplaus dan juga apresiasinya kepada dua narasumber hebat kita. Terima kasih Mas Aditya, Mas Ivan atas waktu dan juga keberkenanannya untuk bisa membagikan terkait materi dan juga menyampaikan diskusi kita pada sore hari ini. Kita dari DEM dan juga IEDS sangat mengapresiasi dan juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan juga yang terhormat Bapak Suparjo, terima kasih Bapak sekali lagi atas waktu dan juga kesempatannya untuk bisa berkenan dan bergabung dan juga menyampaikan tanggapannya di diskusi kita pada sore hari ini. Mungkin closing statement tadi penuh dari saya sekaligus mengakhiri kegiatan kita diskusi pada sore hari ini. Terima kasih saya ucapkan kembali kepada pihak-pihak penyelenggara serta Mas Noval dan juga Mas Rifki sebagai ketua dari IEDS dan juga dari DEM Undip serta teman-teman panitia dan juga partisipan yang telah hadir pada sore hari ini. Terima kasih
Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan juga bisa berkontribusi besar dalam keberlanjutan sumber daya alam di Indonesia. Dari saya, Bernisa berdiri. Terima kasih. Selamat sore menjalankan aktivitasnya kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hadirin dan teman-teman semuanya boleh dipersilakan untuk bisa melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima Terima kasih. kasih, Mbak. Siap. Terima kasih Pak Parjo sudah berkenan hadir, Bapak. Terima kasih Pak, Mbak semuanya. Izin. Semuanya. Terima kasih. Terima Assalamualaikum. kasih. Izin Waalaikumsalam. live.